warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budina di sini. Kita akan bersama-sama mempelajari materi ilmu pengetahuan alam pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, apakah kalian suka berkebun? Nah, suka berkebun merupakan suatu kebiasaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena dengan berkebun kita dapat menanam berbagai jenis tumbuhan yang kita inginkan. Jika kita memelihara tumbuhan tersebut, tentu kita akan dapat menikmati hasilnya juga. Nah, kita dapat menikmati sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tumbuhan adalah sahabatku. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menganggap tumbuhan sebagai sahabat? Nah, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Secara umum, terdapat 2 tipe perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif atau seksual dan perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan, yaitu dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga ini terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik, seperti yang tampak pada gambar di sebelah kanan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Itu diperhatikan, ada keterangan pada gambar bunga, di situ nampak benang sari. Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Nah, di dalam benang sari itu terdapat serbuk sari. Nah, serbuk sari ini merupakan sel kelamin jantan. Tetapi tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Nah, tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga itu disebut sebagai bunga sempurna. Pada bunga juga tampak adanya bakal biji yang terletak di dekat dasar bunga. Coba perhatikan pada layar, di situ nampak ada sebuah tanaman, yaitu tanaman kembang sepatu. Nah, kembang sepatu ini adalah salah satu contoh dari bunga sempurna. Kembang sepatu ini banyak ditemukan di Asia, di Indonesia termasuk juga banyak ditemukan kembang sepatu. Bahkan di sekolah kita di MI Hidayatullah juga banyak terdapat kembang sepatu, karena di MI Hidayatullah kembang sepatu dijadikan sebagai ikon. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan ini bermacam-macam. Yang pertama disebut kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa adanya perantara. Yang kedua, anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Yang ketiga, zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan atau binatang. Yang keempat, hidrogami. Hidro itu artinya air, jadi hidrogami itu adalah penyerbukan dengan bantuan air. Yang kelima, antropogami, yaitu
Penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia, nah ini terjadi pada tanaman atau pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Coba perhatikan pada layar, itu ada sebuah contoh penyerbukan zoidiogamy. Di situ nampak ada gambar bunga, kemudian ada gambar lebah itu ya. Lebahnya itu sedang mencari nektar untuk dimakan. Nah, dia masuk di situ di dalam bunga itu. Nah, karena dia memasuki bunga itu, maka serbuk sarinya menempel pada tubuh lebah atau serangga. Kemudian serangga itu terbang, dia membawa serbuk sari pada tubuhnya. Nah, kemudian ketika serangga itu mencari makan pada bunga yang lain, maka dia akan secara tidak sengaja akan memasukkan serbuk sarinya kepada kepala putih, sehingga serbuk sari akan jatuh di kepala putih. Nah, ini berarti penyerbukan di sini terjadi karena ada bantuan dari binatang atau hewan, yaitu hewan serangga. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Nah, kenapa disebut sendiri? Karena serbuk sari dan kepala putih berasal dari bunga yang sama. Kemudian yang kedua, penyerbukan silang. Artinya adalah serbuk sari berasal dari tumbuhan lain, tetapi masih sejenis. Yang ketiga, disebut penyerbukan tetangga karena serbuk sari berasal dari bunga lain, tetapi masih satu pohon. Itu disebut penyerbukan tetangga. Yang keempat, penyerbukan basar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis tumbuhannya. Nah, di situ ada contoh gambarnya. Nah, kalau penyerbukan sendiri, perhatikan gambar bunganya itu ada tanda panah. Karena penyerbukan sendiri artinya serbuk sari dan kepala putih pada bunga tersebut berasal dari satu bunga, dari bunga yang sama ya, dari satu bunga. Yang penyerbukan silang, perhatikan gambar bunganya. Nah, itu ada dua bunga, tetapi ini sama-sama sejenis tanamannya ya. Nah, di situ tanaman yang satu serbuk sarinya akan jatuh kepada putih dari tanaman yang lain, tetapi tumbuhannya itu sejenis. Nah, perhatikan gambar yang ketiga, penyerbukan tetangga itu. Nah, itu satu tanaman tetapi bunganya berbeda ya, ada 2 bunga. Nah, kemudian serbuk sari dari satu bunga itu jatuh kepada putih dari bunga yang lain, tetapi satu pohon, itu disebut penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan bastar, ini ada 2 tanaman yang berbeda jenis. Nah, pada tanaman satu, serbuk sarinya akan menempel kepada putih dari tanaman jenis yang lainnya. Ini disebut penyerbukan bastar. Berikut ini adalah bagan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Coba diperhatikan gambarnya. Di situ ada contoh tanaman ya. Terjadi peristiwa penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud penyerbukan? Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, di situ serbuk sari jatuh di kepala putih. Ya, itu namanya penyerbukan. Nah, terjadi peristiwa pembuahan. Jadi setelah penyerbukan, yaitu setelah serbuk sari jatuh ke kepala putih, maka peristiwa berikutnya adalah pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan itu melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Nah, ini disebut dengan peristiwa pembuahan. Setelah itu dari pembuahan itu akan menghasilkan zigot. Nah, perhatikan itu ada kayak ada butiran kecil, itu adalah zigot.
Nah, zigot ini tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, biji ini berada di dalam buah. Nah, ketika biji ini ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Kemudian tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan biji kembali. Begitu seterusnya. Ini adalah proses dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, salah satu hewan yang membantu terjadinya proses penyerbukan adalah itu seperti pada gambar, yaitu lebah ya. Lebah ini membantu penyerbukan bunga. Juga mungkin ada hewan-hewan yang lain, bisa kalian googling hewan-hewan apa saja yang membantu penyerbukan bunga selain lebah. Kemudian berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin atau aseksual. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja adalah menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Kalau pada perkembangbiakan generatif sifatnya itu sama dengan induknya, tapi pada perkembangbiakan vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru yang memiliki sifat baru. Tampak gambar pohon pisang. Pohon pisang ini salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Jadi pohon pisang biakan tumbuhan berkembang biak vegetatif alami melalui dapat terjadi dengan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, gerage atau stolon, akar tinggal atau rizom, spora dan tunas. Pada gambar nampak jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizom. Itu salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Berikut ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yaitu dengan umbi. Ada umbi lapis. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis contohnya bawang merah dan bawang putih. Kemudian umbi batang contohnya adalah tanaman kentang. Sedangkan umbi akar contohnya adalah tanaman wortel. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif alami adalah geragih atau stolon, yaitu batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Contoh tanamannya adalah pegagan, stroberi, arbei, semanggi, dan rumput teki. Itu pada gambar contohnya adalah ada tanaman stroberi di situ. Stroberi ini berkembang biak melalui geragih atau stolon. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma ini adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan akar tinggal atau rizoma adalah jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami menggunakan spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Pada gambar itu nampak titik-titik itu kumpulan dari spora yang terdapat pada tanaman. Nah, dengan spora ini tanaman tersebut dapat berkembang biak. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Sedangkan tunas daun terdapat pada tanaman cocor bebek.
Nah, tunas yang tidak tumbuh pada batang itu disebut tunas adventif. Pada tanaman kersen, totalok, dan cemara itu terdapat adventif akar. Sedangkan pada tanaman wijaya kusuma dan cocor bebek itu memiliki adventif daun. Nah, sekarang kita beralih ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan stek batang, stek akar, stek daun, cangkok, tempel atau okulasi, sambung atau enten, merunduk, dan kultur jaringan. Yang pertama adalah stek. Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan lalu ditancapkan bagian tumbuhan tersebut kembali ke perkembangbiakan dan kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ada beberapa macam stek, diantaranya adalah stek batang, stek akar, dan stek daun. Kemudian ada lagi stek pucuk daun. Pada gambar tampak contoh stek batang, yaitu contoh pada tanaman ubi kayu atau singkong. Jadi tanaman yang berkembang biak melalui stek batang ini contohnya adalah singkong atau ubi kayu, kamboja, pohon mangga, jambu, juga ubi jalar, dan masih banyak lagi. Pada gambar nampak itu contoh dari stek akar. Jadi yang ditanam adalah bagian akarnya. Stek akar contohnya adalah pada tanaman stroberi, jambu biji, cemara, apel, sukun, albesia, dan lain-lain. Kemudian ada juga stek daun. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan stek daun contohnya adalah cocor bebek, wijaya kusuma, sri rezeki, kaktus, lidah buaya, begonia, dan lain-lain. Pada layar tampak contohnya itu adalah tanaman cocor bebek. Ketika daunnya ditanam, maka pada tepi-tepi daunnya itu akan muncul tunas-tunas baru. Itu adalah tunas-tunas tersebut disebut dengan tunas adventif. Ada juga tanaman yang berkembang biak menggunakan stek pucuk. Contohnya begonia, rosemary atau rosmarinus officinalis, mint atau menta, jambu air, dan lain-lain. Pada layar nampak cara perkembangbiakan stek pucuk. Itu ada langkah-langkahnya. Berikutnya adalah cangkok. Cangkok adalah perbanyakan tumbuhan dengan cara melukai bagian batang tumbuhan. Lalu bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Beberapa tanaman yang dikembangbiakkan dengan cangkok misalnya adalah mangga, jambu, dan lain-lain. Nah, perhatikan pada layar, di situ ada tahap-tahap cara mencangkok suatu tumbuhan. Kemudian ada juga tanaman yang berkembang biak melalui perkembangbiakan vegetatif tempel atau okulasi. Tempel atau okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lain yang sama jenis tanamannya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya, batang tumbuhan yang kuat digabung dengan tanaman yang memiliki buah yang baik, sehingga akan tumbuh sebuah tanaman dengan batang kuat dan memiliki buah yang baik. Contohnya adalah tanaman durian. Perhatikan pada layar, itu ada gambar contoh memperbanyak tanaman melalui tempel. Di situ ada tahap-tahapnya, di mana batang pokok disait kulitnya,
Nah, kemudian itu mata tunasnya ditempel kepada tanaman yang sudah disayat kulitnya. Setelah ditempel lalu diikat dengan tali. Nah, nanti akan beberapa hari kemudian akan tumbuh tunas. Nah, pada layar nampak gambar contoh dari perbanyakan tanaman melalui perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu menempel atau okulasi. Berikutnya adalah perkembangbiakan dengan sambung atau enten. Sambung pucuk ialah menyatukan pucuk sebagai calon batang atas dengan batang bawah sehingga terbentuk tanaman baru yang mampu saling menyesuaikan diri secara kompleks. Beberapa tanaman yang dikembangbiakkan melalui sambung atau enten adalah tomat dengan terong, tomat dengan kentang, durian yang lama tumbuh dibandingkan dengan lai, maka supaya cepat tumbuh dan berbuah, tunas durian disambungkan dengan pokok lai. Kemudian ada tanaman kopi, ketela pohon, mangga, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan melalui merunduk. Merunduk adalah perbanyakan tanaman dengan cara merundukkan dan membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah. Kemudian bagian yang dirundukkan itu ditimbun dengan tanah. Setelah tumbuh akar, cabang batang itu kemudian dipotong dari tumbuhan induknya dan akan menjadi tumbuhan yang baru. Contoh tanaman yang berkembang biak melalui runduk adalah anggur, tanaman soka atau bunga asoka, bunga mawar, buah arbei, jambu air, dan lain-lain. Itu pada layar contoh cara perkembangbiakan dengan cara runduk. Di situ nampak tanaman stroberi yang dikembangbiakkan dengan cara runduk. Nah, ada juga tanaman yang dikembangbiakkan melalui kultur jaringan. Teknik kultur jaringan ini adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, misalnya daunnya atau mata tunasnya, kemudian menumbuhkan bagian tanaman tersebut pada media buatan secara aseptik. Nah, pada layar nampak contoh itu tanaman wortel yang dikembangbiakkan melalui teknik kultur jaringan. Di situ nampak tahap-tahapnya, nah, bisa kalian amati di situ. Ini banyak sekali juga dikembangbiakkan. Para ahli banyak mengembangbiakkan tanaman-tanaman selain wortel melalui teknik kultur jaringan. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika kalian ingin memperbanyak lagi wawasan, kalian bisa googling atau mencari informasi di media-media yang lain. Sampai jumpa lagi, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.